Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wal ulama wal waliyullah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhil mahmud bagi hajikan mutali masyhur di sastra kalamana wa ila ruhil mahmud batal sallallahu wa sallam wa ila ruhil jami'il minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi Korea. Kisah benar kusum simpan jaya budi lintas. Allahumma kullahu warhamhu wa'afi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Kadus, Ibu RT, Ibu-ibu sadayana, indeng-indeng, para jamaah pengajian dinten Rebo sore. Ya alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kurang sadayana biasa dikumpulkan di gerakkan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in syari'in, lumai berkata orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syurga dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hujan ya Bu. Alhamdulillah. Mangga. Mangga. Ini suara saya kedengeran enggak ini? Mari kita mulai Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan ini di pertemuan yang kelima, alhamdulillah kita masih dikumpulkan oleh Allah meskipun kondisi hujan, tapi ternyata Allah masih mentakdirkan kita untuk bertemu, untuk thalabul ilmi, yang mana pada kesempatan sore ini kita masih sedikit mengupas tentang kaitannya dengan nafsu. Nafsu yang terakhir kemarin adalah nafsu tentang otak, yaitu merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Mengapa muncul merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat? Karena ada pengakuan ilmu di dalam dirinya. Merasa memiliki ilmu, merasa pinter dewek, merasa pang pinterna, merasa pang alimna, sehingga menjadikan mata hatinya tertutup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sudah belajar pada kesempatan beberapa pertemuan yang lalu bagaimana melepas nafsu amarah,
melepas nafsu perut, nafsu dunia, dan yang ketiga ini adalah melepas nafsu otak, yaitu membuang semua pengakuan ilmu, pengakuan derajat pangkat, pengakuan penghormatan di dalam hati kita. Mari kita belajar untuk melenyapkan diri. Mungkin selama ini kita merasa aku kok gak dihargai ya. Muncul ya sering ya. Aku kok gak dihargai sama suami. Sifat dasar manusia nafsu otak pasti membujuki hati untuk ingin dihormati, ingin dipuja-puji, ingin diwahkan, ingin dianggap orang ya, itu muncul di dalam hati kita. Kalau itu masih muncul di dalam hati kita, berarti di dalam hati masih ada kekotoran kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam prakteknya, ayo kami mengajak buang sikap ingin dinilai oleh orang lain. Kebanyakan manusia itu pengen mendapatkan penilaian dari orang lain. Saya ikut pengajian karena nggak enak sama buka duit. Berarti ingin dinilai sama buka duit. Saya rajin ke masjid karena ingin dianggap menjadi orang yang soleh. Ini penyakit, Bu. Saya sebagai ibu rumah tangga ingin dihargai oleh suami, ingin disayang, ingin dicintai. Selama perasaan itu masih ada, kebanyakan manusia pasti kecewa. Kalau nggak percaya, buktikan. Selama diri kita masih ada keinginan mengharap kepada makhluk ya, berupa pujian, berupa penghormatan, berupa apapun yang menyenangkan hati kita, itu ujung-ujungnya pasti kekecewaan. Maka ya biasa saja, di dalam kita berumah tangga, di dalam kita bermasyarakat, akan lebih nyaman jika hati ini melepas semua keinginan-keinginan nafsu otak tersebut, sehingga hati kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Resikonya apa? Resikonya kita harus siap dicela, yo siap, dipuji yo biasa saja. Ini adalah makom arif billah, makomnya orang yang makrifat. Cek kasaran teh sudah tidak ada pengharapan kepada makhluk, yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita memberi daripada menerima. Maksudnya apa? Lebih baik kita memberikan kasih sayang kepada orang lain dan buang lepas pengharapan ingin balik disayangi, itu lepas. Kan kita rata-rata baik sama suami itu ya pengen dikasih baik sama suami. Saya pun juga gitu. Kalau saya pengen buat baik, ya, nafsu seperti itu. Sifat manusia makhluk adalah ketika berbuat baik ingin mendapat balasan.
Ayo kita belajar melepas semua dogma-dogma itu, melepas semua keinginan-keinginan, sehingga hati kita sudah betul-betul pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadapi suami yang marah, suami yang merengut, suami yang galak, hati kita tidak terpengaruh lagi. Karena apa? Karena kita sadar siapa sih di balik itu. Bahkan ketika kita memberikan kebaikan kepada suami maupun tetangga, kalau kita mendapat pujian, itu pun kita sudah tidak merasa dipuji. Saya ulangi, itu pun kita sudah tidak ada perasaan ngaku-ngaku kita yang dipuji. Coba renungi. Jika kita masih dalam hati muncul merasa dipuji, itu berarti masih ada kemusyrikan di dalam hati. Mengapa kami katakan musyrik? Karena sejatinya kebaikan itu milik Gusti Allah. Mengapa engkau aku? Wujudnya mengakui apa? Ketika dipuji oleh orang lain, oleh suami, oleh tetangga, hati ini mengaku-ngaku aku yang layak dan pantas dipuji. Makanya sampai muncul lamun teu aing, ya. Lamun teu aing nunyin rengginang, ya. Masya Allah. Hal kecil itu sudah dihukumi musyrik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu hal-hal yang sering kita lakukan setiap hari. Masya Allah. Berat. Maka solusinya adalah lepas semua pengakuan makhluk, nyatakan semua itu adalah wujud nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, saya kan ulama. Nafsu mengatakan saya ini ulama. Aku kan kiai besar semisal. Terus kemudian aku kondangan. Seharusnya aku ini ditempatkan di tempat yang mulia. Ya minimal di dalam rumah, joknya jok sofa, ya. Makanannya lengkap, mes ayah. Kok delalah? Tuan rumah itu menempatkanku di tempat gabung sama orang biasa. Kira-kira yang muncul dalam hati apa? Aku kok kayak nggak dihormati. Sepele sepertinya. Tetapi jika hati kita masih kemakan penyakit itu tanda kita belum beriman kepada Gusti Allah. Hal kecil aja itu sudah kita menunjukkan bahwa kita belum beriman kepada Allah. Bagi orang yang sudah sadar Allah, mau ditempatkan di VIP ya biasa saja, mau ditempatkan pang tukangna ya tenang saja. Karena apa? Kita tidak sibuk melihat penghormatannya makhluk. Kita nggak sibuk meskipun kita ditempatkan di VIP, kita tidak menuduh itu makhluk yang memberikan pujian kepada kita, penghormatan kepada kita, tetapi hati kita menyatakan itu hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong aslinya yang menghormati dan yang dihormati itu satu pelakunya. Ya. Yang dipuji maupun yang memuji itu pelakunya juga cuma satu. Pelakunya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo. Nah, sekarang kita lepas keinginan ingin dipuji. Kok muncul contoh ibu-ibu dipuji sama suaminya, kok merasa aku yang dipuji, langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berhak pujian ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Alhamdulillahirabbil.
segala puji milike Gusti. Berarti nek milike Allah, sing muji dan dipuji itu ya hanya Allah. Berarti Allah yang muji Allah. Kita selama ini kegeeran. Kita selama ini seringnya kegeeran. Kalau itu terus-terusan menjadikan makanan hati kita, akan menjadikan hati kita semakin berpenyakit. Itulah yang dinamakan orang gila hormat. Akhirnya dia semakin gila hormat, baik kepada suaminya, baik kepada masyarakat. Kalau enggak dihormati, dirinya akan marah, dirinya akan mudah tersinggung. Nauzubillah dan nafsu otak yaitu melepas, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling segalanya, ya, merasa paling segala. Merasa dalam diri itu harus dilepas. Kalau enggak seperti itu, kita akan terjerumus di dalam kegelapan hawa nafsu. Ini kelihatan sepele, tapi kalau ini belum kita bereskan, maka kita akan sulit untuk berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun masalah nafsu saya kira sudah cukup. Saya kira sudah cukup. Intinya, ayo kita ulangi. Yang pertama nafsu amarah. Masih ingat gak? Nafsu marah, sewot, jengkel, mendedek, enak harus selesai dalam 3 detik. Caranya gimana? Sadari sing nyewotkan Allah, sing ngilangkan ya Gusti Allah, kembalikan kepada Allah. Lihatlah Allahnya di dalam suami yang merengut dan sebagainya, wujudnya adalah minta maaf. Yang kedua, nafsu perut, yaitu melepas pengakuan keakuan terhadap kepemilikan harta, tahta dan wanita, itu sebenarnya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun dilepas. Cara wujud nyatanya apa? Ya kita rajin sedekah, rajin zakat, infak. Ibu-ibu belajar masukin canceling itu ya belajar untuk melepas keakuan terhadap harta. Yang ketiga adalah nafsu otak, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, dan merasa mengaku-ngaku semua kita yang mampu. Ibu-ibu, kok kesini masih ada muncul aku yang bisa, aku yang berjalan, aku yang mendengarkan. Itu wujud bahwa kita terperosok oleh nafsu otak. Makanya kalau sudah duduk di sini, sudah sadar di sini, Bu, kok kita dijalankan taat, ibu-ibu bisa taat, bisa sholat, bisa ngaji, sudah tidak merasa ibu-ibu yang melakukan. Kok masih muncul merasa aku yang sholat, aku yang ngaji, berarti sejatinya itu belum sholat. Karena apa? Hatinya masih mengaku-ngaku. Terus nyatakan, kita ini hanya digerakkan Allah, kita ini hanya digerakkan Allah. Terus rasakan itu. Sehingga kok kita melihat saudara kita yang mungkin belum bisa pengajian, belum bisa ke masjid, hati kita tidak akan sewot, karena sadar paham sing ngijingken di imah ya Allah, sing gerakkan kadi ya Gusti Allah. Geus moal aya deui nyalahkeun, ngagogorengkeun. Ya. Ngagogoreng nyalahkeun itu geus eueuh deui. Bagi orang yang makrifat, karena dia sadar semua ini sing gerakkan Allah, tidak akan pernah menyalah. Kita tidak akan pernah menyalahkan hujan turun. Wong hujan itu ya diperintah Gusti Allah. Kita tidak akan menyalahkan suami yang marah-marah. Wong sing gerakkan marah-marah iku ya Gusti Allah.
Kita tidak akan menyalahkan anak yang nilainya jelek. Wong sing sejatinya menggerakkan anak nilai jelek itu sing merek nilai ya Gusti Allah. Tidak akan pernah menyalahkan. Sehingga apa, orang makrifat itu hatinya pasti bijaksana. Sing bener. Nek bapaknya pulang cuma bawa 25.000, masih nggak marah? Tas macul omahna 75, tapi kamari tas ngebon 50, sehingga Pak Kaimah cuma bawa 25. Ngebonan jengkani jengkondangan. Ibu-ibu gimana itu? Kalau sudah paham itu Allah tidak akan menyalahkan bapak. Prakteknya gimana, Bu? Masih menyalahkan masih? Atau sudah mulai enggak? Ibunya lagi capek-capek beres-beres rumah. Gegeroh namanya. Gegeroh. Bapaknya ongkang-ongkang bari udut ulinan HP. Jadi lelaki geblek terus nyahok pamajikan sibuk cucian jenuh wong tas acara kene kalah malah santai. Lelaki terbuka perasaan. Bagi orang yang makrifat, istri yang seperti ini harusnya sadar sing menyebabkan suami ongkang-ongkang ngomongnya santai itu ya Gusti. Tapi bagi suami yang sudah makrifat, harusnya ketika melihat istri sibuk harusnya muncul perasaan. Itulah pentingnya ngaji, Bu. Suami istri harus ikut ngaji. Nanti istrinya tok sing solehah, istrinya saja. Suaminya ya insya Allah kegawa, tapi butuh waktu proses. Kalau pengen cepet, dua-duanya ikut ngaji, ya akan lebih cepat. Karena apa? Nanti dua-duanya akan praktek bareng. Tidak yang praktek ibunya terus, ya bapaknya nggak praktek, nggak paham. Tapi kalau dua-duanya ikut ngaji, nanti prakteknya di rumah ini akan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tadi. Kalau bapaknya melihat ibunya, ya Allah, saya gerakkan ibuku, istriku capek, ya Allah. Kelihatannya kok kelihatan capek. Ya minimal aku bantu ngepelnya, aku bantu sapunya. Ayak gitu. Ayak ya? Alhamdulillah. Nu ayak Mas. Nu untuk tetap bersyukur kalau suaminya sudah mau beres-beres rumah. Tandanya suaminya punya perasaan. Mas, suamiku belum mau. Ulah disalahkan, ya? Ulah disalah. Tadi rumusnya sing menggerakkan dan menyicingkan suami ya Gusti, hatimu anteng aja. Suatu saat nanti pasti diberikan kesadaran oleh Allah. Jangan malah diceraikan. Kalau diceraikan malah kita yang dapat dosa. Bapak sih dening kumaha. Akhirnya bapaknya kalah nyeraikan balik. Apa tuh nyaho? Mis capek-capek pulang di kerja malah suruh ngepelan lantai. Akhirnya malah tadi kalah pase. Nah, bener toh? Bener ya? Kok ngesem nih, sing ngesem mesti bapaknya kayak gitu ini. Enggak ada pasangan. Hah? Posisinya merantau. Oh, merantau aman berarti ya. Aman ya. Aman. Ibu, itu tadi ya. Kalau bapaknya belum ada kesadaran membantu rumah tangga, ya kita jangan menyalah. Kalau menyalahkan malah jadi pasean. Hati tetap tenang, tetap kalem, nanti akan disadarkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nek bapaknya capek,
Jangan malah disuruh bersih-bersih, suruhlah minum ya. Kayak saya ini mau minum dulu. Tahu. Tadi itu waktu buka dus WA tadi pagi, saya itu sedang di jalan. Di jalan perjalanan ke Cilacap, rapat. Saya sering loh kalau hari Rabu itu rapat, nggak tahu kenapa malah sering rapat ya. Kayak minggu yang lalu itu saya juga rapat, paginya sudah ngiyain, ternyata rapatnya selesainya jam 3 kurang. Mau keluar nggak enak ya, ketahuan dong. Kelihatan banget sih ruangannya tertutup. Akhirnya yang di Kumbul Cirangkong ditunda. Oh iya, Batu Karot. Oh iya, Cirangkong sana. Kumbul Batu Karot ditunda. Saya minta maaf Kadus ya. Tapi saya udah pesan ke jamaah, kalau tiba-tiba saya nggak bisa, ya nggak usah sedih, nggak usah menyalahkan. Sing sabar menerima, ya anggap aja sedang praktek di rumah gitu. Berarti digantinya ya sebulan lagi, nunggu selang-selingnya masjid yang ini gitu. Alhamdulillah ini tadi saya pulang nyampe rumah jam 3:30, masih sempat makan, aman ya. Aman. Meskipun gak ada yang manis ya aman. Alhamdulillah ya. Meskipun perjalanan 2 jam, lumayan 2 jam. Tadi juga di jalan, sambil ngobrol sama Pak ya Bu ya. Di jalan tadi rantai saya putus 2 kali. Rantai putus. Delalah, putus itu ya Allah sayang, nggak dibikin dorong. Pas turunan loh. Pas turun tiba-tiba ada bengkel, aman. Terus setelah dibenerin, jalan 100 meter naik, putus lagi, saya putar balik lagi. Ya Allah. Memang itu tuh ya. Kalau di jalan seperti itu. Pun kembali. Ayo kami mengajak untuk diri saya pribadi dan ibu-ibu belajar praktek dengan suami dan anak untuk melepas apa? Nafsu atau ego di dalam diri. Ego itu pengakuan merasa tadi. Kalau itu tidak dilepas, maka selamanya kita akan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Dan itu. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya, yaitu bab zat, sifat, asma dan af'al. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Zat, sifat, asma dan af'al. Ini harus dipahami. Karena untuk mengenal Allah, kita harus memahami 4 hal ini. Zat itu adalah wujud, sifat adalah ya sifat atau watak atau karakter, asma itu nama, af'al itu perbuatan. Setiap nama, orang yang bernama, makhluk yang bernama pasti memiliki sifat. Sifatnya saya, sifatnya Bu Kadus, sifatnya ibu sebelahnya lagi beda. Pasti juga punya zat, punya wujud ya. Wujud saya dengan wujudnya ibu-ibu juga pasti beda. Kita kaji ke situ. Terus kemudian juga memiliki af'al. Af'al itu perbuatan. Pahami nggih? Semua yang bernama pasti punya zat. Ini punya zat. Zatnya apa ini? Paham nggih? Sifatnya apa? Sifatnya dia lentur. Ya. Bisa diisi air.
Af'alnya apa? Dia sebagai tempat untuk menyimpan air dan untuk menghilangkan dahaga manusia. Ya. Semua yang bernama. Hujan, ada namanya hujan ya. Dia punya sifat. Sifatnya adalah turun dari langit, memberikan rasa sejuk. Ya. Af'alnya apa? Yaitu turun hujan. Turunnya hujan itu adalah perbuatan hujan. Bapaknya punya nama, Bu? Bapaknya punya nama? Punya sifat? Sifatnya apa? Lengkap, Mas. Baiknya ada, buruknya ada, terus kemudian sewotnya sering, menguji kesabaran katanya. Ya Allah. Berarti af'alnya juga ada. Kalau dia nggak beraf'al berarti nggak hidup. Karena orang mati itu pasti bisa gerak. Ya, orang hidup itu pasti bisa gerak. Ya, orang hidup pasti bisa gerak. Minimal nafas. Minimal bisa bernafas. Coba renungi aja. Saya Vicky minum, bergerak af'al. Minum ya, minum. Sejatinya sing gerakkan siapa? Allah. Vicky nggak akan bisa bergerak kalau nggak ada Allah. Terus kita runtut lagi. Yang memberikan nama Vicky itu siapa? Kedua orang tuh kok bisa memilih nama Vicky Ahzani itu gimana? Berarti sudah ada di dalam takdir Lauhil Mahfuz, sudah dituliskan nanti orang tuanya Vicky akan memberikan nama anaknya, orang tua itu namanya dengan Vicky. Berarti sing ngasih nama Vicky itu siapa? Gusti. Paham ya? Berarti nama Vicky itu bukan nama sembarangan. Namanya Bu Kadus, namanya Ibu Sarana. Ibu Sarana. Bu Karun di sini nggak ada. Bu Karun ada di sana. Bu siapa? Ya, Bu Amir. Bu Amir, nama Amir itu bukan nama sembarangan. Itu adalah nama pemberian langsung dari Gusti Allah. Berarti itu nama rahasianya Allah. Enggak sembarangan. Berarti kita harus sadar bahwa nama kita ini adalah nama rahasianya Allah. Nama rahasia pemberiannya Gusti Allah. Harus bersyukur meskipun namanya kadang aneh. Ratiyum ratinum apa. Itu jangan disepelekan. Karena apa? Nama ini nanti membawa takdir, membawa sifat, membawa apa yang akan diperbuat. Ya. 99 nama Allah, yang ke-100 adalah nama semua makhluk. Paham? Paham ya? 99 nama Allah, yang ke-100-nya adalah nama semua makhluk. Ya Vicky, ya Amir, ya Bu Karun, ya Bu siapa lagi, itu semua nama asma Allah. Asma nama Allah dari Gusti Allah, enggak sembarangan. Asma Allah berarti semua nama ini sejatinya tunggal. Sejatinya tunggal, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian sifat yang ditanamkan kepada kita pun juga itu percikan dari sifatnya Gusti Allah.
Allah menanamkan sifat suaminya ngambek, itu juga sifat dari sifatnya Allah. Allah memberikan suaminya ramah, penyayang, ya dari sifat Rahman Rahim Gusti Allah. Coba pelajari 99 nama Allah itu. Pasti semua sifat manusia ada di situ. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, ya kan? Itu kalau kita kupas lama banget, 99 hari nanti. 99 bertemu, enggak usah. Terlalu lama ya. Coba nanti di rumah buka Asmaul Husna, dibaca di situ, ternyata semua sifat manusia itu ada di situ. Ya. Lengkap ada di manusia. Ya. Cuman kadang manusia itu ada yang ditipi, ada yang enggak. Ada yang diberi Rahman Rahim, ada yang enggak. Ada yang suaminya suka marah terus, ada yang diberikan penyayang terus. Beda. Berarti kita enggak boleh dalam hati menuduh sifat yang ada dalam suami itu adalah sifatnya makhluk. Kita harus terus melihat Gusti Allah. Ya. Harus terus melihat Allahnya. Biar apa? Allah akan mudah menggantinya kapanpun. Yang tadinya suaminya pemarah diganti penyayang saking mudahnya oleh Gusti Allah. Kalau kita terus melihat Gusti Allah, tapi kalau melihat suaminya terus, sampai kapanpun tidak akan berubah. Karena apa? Karena Allah masih terus menguji kita. Bu, kenapa sih kok suami itu diberikan sifat pemarah? Sebenarnya untuk menguji kita, Bu. Menguji apa? Biar kita sadar, yang memberikan sifat marah itu ya Gusti Allah. Berarti kita hatinya harus anteng ayem. Kalau sudah di situ lulus ujian, nanti sifat pemarah itu akan diganti sifat penyayang. Yakin. Tetapi kalau kita masih terus menyalahkan bapaknya, bapakku itu sukanya marah, diomongkan ke tetanggana, diceritakan, akhirnya dia sampai selamanya akan memiliki sifat seperti itu. Betul. Karena apa? Karena kita selalu berburuk sangka kepada Allah. Ya, berburuk sangka. Terima dulu suami kita, sifatnya apapun terima dulu. Diamlah hatimu, sawangan Gusti Allah. Nyatakan bahwa sifat apapun itu milik Gusti Allah. Bah sifat pemarah, penyayang, penyabar, apapun yang muncul dalam sifat suami, nyatakan semua itu milik sifat Gusti Allah. Kalau sudah duduk di situ, kita akan bisa menerima, bisa ikhlas, bisa sabar. Paham ya? Berarti semua sifat di dalam alam semesta ini adalah mutlak sifat Gusti Allah. Sifat manusia ada yang merasa paling hebat, paling benar. Ya terima. Langsung lihatlah Allahnya itu sifat Gusti Allah. Allah sedang menggelar sifatnya di dalam sifatnya manusia. Itu af'al. Kalau sudah di situ, duduk di situ, berarti af'al pun, perbuatan pun, apapun yang dilakukan itu pun hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu paket. Zat, sifat, asma, af'al, kabeh iku Allah. Pun. Nek pun duduk di situ anteng Bu hati jenengan. Badan jenengan sakit, itu ada zat yang menyebabkan Allah menginginkan sakit. Akui badan ini pun juga bukan milikmu.
tetapi miliki Gusti. Dengan begitu kita akan bisa menerima, karena kita paham zat zahir ini pun juga zatnya Gusti Allah. Allah sangat mudah membuat badan sakit dan sangat mudah membuat badan bisa sehat. Paham ya? Mas, kenapa sih kok dinamakan zat itu miliki Allah? Coba kupas. Ini pun ketemunya adalah kosong atau Allah. Jasad kita pun ketemunya endingnya adalah kosong atau Allah atau hidup. Kalau nggak percaya, coba tutup botol ini dibelah dua, dibelah lagi, sampai partikel paling kecil. Dibelah lagi ketemu yang namanya atom. Ya. Atom dibelah lagi ada proton, elektron dan neutron. Dibelah lagi ketemu yang namanya 99,99% kekosongan. Dibelah lagi di dalamnya, itulah hidupnya Allah. Jadi hidup Allah itu tidak hanya dalam ini, tidak hanya membentuk ini, tetapi semua jasad manusia dan seluruh alam semesta seisinya. Di situ ada hidupnya Allah. Berarti tidak heran kalau Allah mudah membuat tubuh kita sakit, mudah membuat tubuh kita sehat. Karena apa? Allah tidak jauh, bahkan lebih dekat dari urat leher. Dimanapun engkau menghadap, disitulah wajahnya Gusti. Yaitu Bu, saya menghadap jenengan, saya menghadap diri saya menghadap langit, saya menghadap apapun, yang dihadap dan yang menghadap ya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun bisa ditarik garis benang merahnya gitu. Semakin tauhid itu engkau tanamkan dalam hatimu, semakin dirimu menemukan Tuhan. Ya, semakin lenyap diri kita, semakin nyata jengkel-jengkel Gusti Allah. Yaitu tadi Allah berada dalam zat, sifat, asma, af'al di setiap makhluk ciptaannya. Berarti Bu, aslinya antara saya dan jenengan, dengan langit, dengan tai ayam pun itu la farqa bainahuma. Tidak ada beda di antara keduanya. Mengapa kita jijik terhadap tai ayam? Karena kita tidak sadar sebenarnya kita ini satu. Kalau kita melihat Allahnya, megang tai ayam pun tidak akan jijik. Megang, mohon maaf ya, ada yang merawat orang tua, mungkin sampai membersihkan kotorannya, ya. Kalau jenengan nggak melihat Allahnya, pasti akan jijik. Padahal aslinya antara kotoran yang dibersihkan dengan kita, badan kita itu nggak ada bedanya. Wong badan kita ini juga penuh bau busuk, paham ya? Mengapa kok kita jijik? Berarti kita tidak melihat Allahnya. Unsur yang membentuk kotoran tadi dengan tubuh kita itu sama. Ya, dari hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun sebelum menit terakhir untuk pertanyaan. Pertanyaan. Monggo kamu buka pertanyaan. Ini zat sifat asma af'al baru pembukaan. Lebih dalamnya lagi kita bahas di pertemuan selanjutnya. Zat lebih dalam, sifat lebih dalam, asma lebih dalam, af'al lebih dalam. Ini baru muqaddimahnya. Gambaran umumnya adalah seperti itu. Pun sebelum yang terakhir saya kasih kesempatan pertanyaan. Pun jelas? Monggo bebas. Menghilangkan segala sesuatu halnya digerakkan sama Allah. Iya.
entah itu hal yang baik, entah itu hal yang buruk. Semua manusia itu melakukannya atas kehendak Allah, atas izin Allah. Kan kita tuh kadang kalau lagi hal yang baiknya tuh udah pasti mau ya, tapi kalau hal buruknya itu kan nggak semua orang bisa nerima dengan gampang. Iya. Nah, bagaimana cara kita melepaskan semua sifat pengakuan diri agar kita bisa ikhlas dalam segala hal? Ada sebuah cara khusus nggak? Memang Bu, jika kita sudah sadar bahwa semua ini sudah digariskan oleh Allah semenjak sebelum kita diturunkan di perut, semua sudah digariskan. Amal baik, amal buruk, taat maksiat, cilaka entekna, rezeki irahana, jodohna mautna, semua harus digariskan, harus digerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sadar Allah pasti akan mudah menerima. Hati yang sadar Allah berarti apa? Hatinya selalu menemui Allah dan menyadari Allah, semua itu hanya Allah yang berperan. Tetapi bagi hati yang gelap pasti akan sulit menerima. Ya. Diberi nyeri huntuke pasti sulit menerima. Apalagi diberi suami yang jahat, diberi anak yang rewel, pasti akan sulit menerima. Padahal iman dalam hati itu ngomong, itu tuh dari Allah, cuman kita tidak mendengarkan kata hati, mendengarkan kata nafsu. Padahal tidak bisa dibantah bahwa semua ini sumbernya hanya dari hak yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya cuma satu, cara khususnya cuma satu, tidak ada yang lain, yaitu adzikru bisiril asrar, zikir sirul asrar yang sudah kami sampaikan. Apa itu zikir sirul asrar? Yaitu zikir yang sudah tidak dilafalkan, la suarin la bilafadin, tidak ada lafalnya, tidak ada nyebutnya, tidak ada suaranya, tidak ada di batin Allah itu dah enggak. Tetapi hatimu langsung jenglek-jenglek menyatakan semua yang berperan adalah hidup. Hidup itu mana? Ini. Hidup itu mana? Ini tuh menyelimuti semua apapun. Ini jangan kau lihat dengan mata, tapi dengan hati. Ya. Sehingga kalau kita sudah duduk di situ semua Allah, kita pasti munculnya adalah husnudzon. Allah pasti memberikan yang terbaik. Contoh, ibu-ibu diberikan nyeri untu. Baik kok baik. Baik kok baik. Kalau nafsu ngomong nyeri untu tidak baik. Kalau iman ngomongnya nyeri untu itu baik. Karena apa? Diberi nyeri untu untuk menggugurkan minimal. Yang kedua diberi nyeri untu minimal tidak ghibah, tidak ngomongkan batur. Jika orang nyeri untu teh terus ngomongkan batur pasti cicing di kamar. Padahal diberikan sakit itu kesempatan untuk hatimu mendengarkan iman bahwa semua ini yang terbaik dari Gusti Allah. Sugan we ayat dosa, ucapan-ucapan saya yang sering menyakiti suami, menyakiti tetangga, sehingga aku diberi sakit gigi. Kesempatan untuk mencari dosa, sehingga mohon ampun kepada Gusti Allah. Kalau enggak diberi sakit gigi, tak jamin dirimu tidak akan pernah sadar. Ya. Berarti dengan begitu kita akan bisa menerima. Bu, saya sering cerita kepada jamaah
Pengalaman saya pribadi, kalau kita diberi sakit, itu tolong nafsu itu pasti bujuki pengen cepat sembuh. Jangan dituruti, Bu. Jangan dituruti. Hatimu harus membuang pikiran, aku pengen cepat sembuh, jangan. Ya, jangan buru-buru sembuh sebelum engkau menemukan dosa mana yang belum engkau istighfar hari. Nek sudah menemukan baru boleh minta sembuh. Paham ya? Saya nyeri tuur, semisal ini nyeri tuur, lamun can ayak petunjuk di Allah dosana naon ulah minta sembuh lah. Kalau diberes sembuh namanya istidrot, penglulu dirimu tidak mendapatkan hikmah dan ampunan atas dosa. Sembuhnya cuman sembuh istidrot atau penglulu Gusti Allah. Paham Ibu? Tapi nek jenengan bisa cepat mendapat petunjuk Allah, itu tanda akan segera diberikan kesembuhan. Minta sembuh nggak apa-apa, nek wis sadar dosanya apa. Nyeri beteng, biasanya nggak jauh-jauh dari nafsu dunia. Mungkin ibunya masih sering ngamal-ngamalkan, masih hayang rezeki lancar karena duhanya, karena sholawatnya, karena sholatnya. Biasanya nggak jauh dari saat nyeri beteng. Bisa diteliti semua. Kok ibunya punya darah tinggi, punya pusing, punya itu pasti suka marah, ya, suka sewot, suka gampang enek, sebel. Itu biasanya sakitnya nggak jauh dari berdedek tensi tinggi. Tensi tinggi kalau menyerang otak jadi pusing, lama-lama nauzubillah bisa stroke kalau dibiarkan terus. Nauzubillah ini dari bisa kalau menyerang ginjalnya rusak, hatinya yang rusak dan sebagainya. Cuman berawal dari marah, dendam, emosi, sewot. Makanya biar kita bisa menerima apapun, berbaik sangkalah terhadap Gusti Allah. Biar berbaik sangka bagaimana? Ya terus gelorakan zikir sirul asror. Caranya gimana sih Mas? Hatimu diam aja, mulutmu diam. Mau merem boleh, mau diam gini boleh. Langsung tek Allah. Langsung tek itu datangnya dari Allah. Sampai dirimu itu gak ada. Yang sakit, mohon maaf, yang sakit ya datangnya dari Allah. Yang sehat juga datangnya dari Gusti Allah. Tubuhku sakit, ini juga zatnya Allah. Ini pun zatnya Gusti Allah. Suka-suka Allah, terserah. Mau diberi sakit, mau diberi sehat, pasrah total jenderal. Insya Allah kalau sudah di situ kita akan mudah menerima. Tapi angel ya Mas, nek wis menghadapi suami yang galak, untuk menerima itu susah. Menghadapi suami yang bandel, suruh sholat itu bandel, suruh kerja senengane malah ngancing, suruh gawe ember senengane malah ulinan apa kayak nyari apa itu belut ya. Bu, bagaimana caranya? Tak kasih rumus. Manusia dihadapkan 4 hal. Ya, ingat-ingat 4 waktu. Waktu taat, waktu maksiat, waktu nikmat, waktu bala atau yang enggak enak. Apa tadi? Takwa, waktu ya, waktu nikmat maupun bala. Pasti semua orang mengalami ini. Biar bisa menerima 4 hal ini, tolong jangan pernah mengakui 4 hal ini. Ya, akui semua ini af'alnya Gusti Allah, sifatnya Gusti Allah. Nek dipuji pun yang baik namanya Gusti Allah. Karena tadi kita sudah sepakat semua nama manusia itu nama rahasianya Gusti Allah. Kok saya muji Bukadus? Sebenarnya bukan saya muji Bukadus, tetapi Allah. Paham ya? Bukadus juga nggak boleh
kegeeran karena itu ya Allah saya puji Allah. Empat hal. Taat, maksiat, nikmat maupun bala. Kalau taat, ibu-ibu dijalankan taat, tolong jangan diakui dirimu yang taat. Rasakan kita cuma digerakkan Gusti Allah. Bisakah dia kan juga pedah dilempangkan Gusti Allah. Bisa sedekah, bisa zakat, pedah disodakahkan Gusti Allah. Itu bisa sholat ya disolatkan Allah. Kebanyakan manusia ngaku aku yang sholat, aku yang sedekah, aku yang haji, akhirnya hatinya buta. Nggak heran kalau orang sholat masih seneng ngaku goreng batur ya, masih seneng ngejelekkan orang, masih seneng marah-marah kepada suami. Pertanyaannya saya, pada saat sholat Tuhan mana yang engkau sembah? Kalau yang kau sembah Allah, tidak mungkin muncul hati yang kau kotor. Taat. Dalam maksiat pun hatimu kudu sadar dirimu sedang digerakkan Gusti Allah. Maupun suami yang maksiat, yang marah, diri kita yang marah, hatimu sadar terus itu datangnya dari Allah dan kembalikan kepada Gusti Allah. Di dalam nikmat, harta yang banyak, uang yang banyak, nikmat nggih? Tolong ingatlah Allahnya. Jangan ingat nikmat itu, jangan. Itu hanya pancaran pancaran cahaya Allah yang menipu. Yang aslinya sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam yang sulit itu adalah bala. Bu, gimana nggak berat? Ada yang diuji sakit, ada yang diuji kehilangan keluarga. Berat Bu, berat ya? Biar nggak berat bagaimana? Biar nggak berlarut, hatimu lekas-lekas sadar Gusti Allah. Semua itu af'al penggaweane Gusti Allah. Hatimu langsung sadar. Bagaimana cara menggunakan dzikir sirrul asrar? Yang pertama adalah syu'aul basirah, yaitu gunakan rasa. Ingat, manusia itu ada jasad, di dalamnya ada hati, di dalamnya lagi ada rasa. Di dalamnya rasa ada iman, di dalamnya iman ada hidup Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan. Paham nggih? Berarti sing bisa bikin jenengan sadar dan nerima ya Allah kene. Su'aul basirah, rasamu harus hidup terhadap Allah. Rasa kita, ibu-ibu punya rasa ya, langsung nyatakan iman itu pada Allah. Kalau sudah baru ainul basirah, hatimu nyata jengleh-jengleh Gusti Allah. Pun insya Allah dengan itu apapun diuji oleh Allah, saya yakin akan kuat. Saya yakin akan kuat. Coba prakteknya kecil-kecil aja. Anak rewel, lihatlah Allahnya. Suami cerewet, bawel, marah-marah, hatimu harus melihat Allah. Sampai makhluknya nggak kelihatan, hatimu mesem. Nanti suami akan ditempatkan sendiri oleh Allah dengan kesadaran yang sama. Nah, kalau pengen cepet ya tadi suami istri harus ikut ngaji. Mas mau ngaji gimana? Bapaknya embret, ya. Pulang sudah capek, ya Allah. Saya itu sebenarnya sering ngasih solusi. Kalau pengen ngaji enaknya itu kalau bapak-bapak itu habis maghrib. Habis maghrib sampai isya itu cukup sebenarnya untuk sedikit kita ya saling mengaji diri lah. Sambil habis maghrib ngumpul. Saya juga pengen sebenarnya seperti itu. Daripada habis maghrib kita nggak jelas ngelamunin utang ya, mikirin kebutuhan, mikirin besok kondangan pakai apa ya. Yang mending ngumpul di masjid untuk bahas masalah Gusti. Bapak-bapak yang mau ya monggo bebas.
Nah malam malah saya setiap malam enak ya. Mau malam Senin, mau malam Jumat bebas. Yang penting jangan malam Sabtu sama malam Minggu. Karena Sabtu dan Minggu itu jatah khusus untuk keluarga. Kalau saya gitu. Pun bisa diterima gitu. Berarti kuncinya setiap keluar masuk nafas, dirimu harus sadar menggunakan zikir sirul asrar. Mas, saya gimana biar cepat didorong? Selain zikir sirul asrar, didorong dengan zikir sir. Zikir sir itu bagaimana? Zikir yang batin. Batinnya gimana? Terserah mau batin sholawatan atau Allahu Akbar atau la ilaha illallah sambil nyese Allahumma sholli ala Muhammad dalam hati, tapi jangan orang bermomong, dikira orang stres. Itu cara untuk mendorong zikir sirul asrar. Saingatnya aja. Kau pas ingat Allah ya Allah, mau la ilaha illallah bebas. Kalau saya biasanya paling simpel menggunakan hu Allah. Jadi hu Allah itu hu tarik nafas, Allah keluarkan. Allah dalam hati tapi ya Allah dalam hal apapun itu lebih simpel. Hu Allah artinya aku Allah. Hu Allah artinya aku Allah. Bukan aku Vicky yang mengaku Allah, bukan. Tetapi di situ penetapan dalam hati yang ada hanya aku Allah. Itu akan lebih cepat. Coba. Itu akan mudah. Jangan dipaksa, itu butuh pelan-pelan. Kalau masih berat pada saat mau tidur itu caranya sambil santai, tarik nafas, keluarkan Allah. Tenang Bu, hati nanti. Betul. Nanti kalau sudah sebelum tidur terbiasa, dimulai dibangun tidur, pas makan, pas jalan, pas makan, pas duduk, pas merenung ya. Daripada ngelamun yang tidak genah malah kemasukan setan. Akhirnya marah nah, lebih baik gunakan itu. Pun tak kasih rahasianya itu. Tapi tolong diamalkan. Karena jenengan sudah nanya, ya ayo kita amalkan semampunya. Sambil menarik nafas, keluar Allah. Sambil hati menyatakan setiap apapun langsung ingat Allah. Hujan turun, ingat Gusti Allah. Ayam menelak, ingat Gusti, jangan dimarahi. Ya. Ada yang sudah praktek, ada yang sudah ditelekin, ada yang sudah halamannya ditelekin ayam, ada. Sering. Pokoknya menghadapi hal apapun yang kau lihat, yang kau dengar dan yang kau rasakan, hatimu langsung ketemu Gusti, zatnya, sifatnya, asma'nya dan af'al perbuatannya. Nggih, paham nggih? Pun nggih, ada lagi yang bertanya? Cukup? Monggo, satu lagi boleh. Pak, kalau ada orang kesurupan basic bagaimana? Kesurupan? Gampang. Yang kesurupan siapa? Suruh ngaji ke sini. Suruh ikut ngaji. Nanti dengan sendirinya akan kebal. Ya. Dengan sendirinya akan kebal. Karena apa? Tauhidnya semakin tebal. Paham ya? Paham ya? Semakin ikut ngaji, semakin imannya kuat, semakin tauhidnya kuat, semakin setan itu nggak bisa mempengaruhi apapun di dalam hati manusia. Pun jawaban itu ya, suruh ikut ngaji. Ya. Jawabannya cuma itu. Ya. Saya tidak akan ngeruqyah, nggak akan. Saya tidak akan bacain ayat kursi apa, enggak akan.
Yang tak suruh cuma satu, ngaji, amalkan, insya Allah hatinya ayem, tidak akan lagi kesurupan. Mohon maaf, nanti seperti ini tuh ilmu-ilmu itu luntur sendiri, Bu. Bener, pegangan-pegangan raja-raja, ya, itu luntur sendiri. Dengan istiqomah itu luntur sendiri. Ya. Itu ya, Oke. Makanya kayak saya pun juga kadang ayolah ngaji ya. Ya untuk diri saya, untuk kita semua. Ibunya itu sehat? Sehat, tapi kalau itu kadang-kadang itu yang kalau lagi jalan udah naik terus. Tapi ibunya sehat, bisa jalan. Suruh ngaji, wes. Gitu. Suruh ngaji. Suruh ngaji, nggak usah dipontangkan ke mana-mana, suruh ngajinya, ya, cukup, nanti luntur sendiri. Nah nanti dipontangkan ke mana-mana malah perang, malah amburadul di dalam jiwanya. Ya. Pun bisa terima, Bu? Bisa terima nggih? Saged ditampi? Ya, kalau mau alhamdulillah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, wis. Kalau nggak mau berarti kita bantu doa dari sini. Pun ada lagi? Ada lagi mau bertanya? Cukup nggih? Cukup, demikian. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah. Semoga ibu-ibu istiqomah nggih Bu nggih. Perjalanan ilmu masih jauh ya. Masih jauh, materinya masih banyak. Ibu-ibu sing sabar, insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah, hatinya ayem tentrem masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.